Saudara-saudari, kita perlu tahu ya, apa itu perbedaan hikmat dengan pengetahuan. Hikmat itu jauh lebih dalam daripada pengetahuan. Ya. Banyak orang yang memiliki pengetahuan, tapi sejujurnya tidak begitu banyak orang yang berhikmat. Ya. Pintar boleh, ya, cerdas boleh, tetapi berhikmat itu perkara yang lain. Ya. Menurut Alkitab, hikmat itu berada di dalam roh kita. Pengetahuan, kecerdasan itu berhubungan dengan pikiran kita. Nah, ada ayat di Amsal yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi semakin kita takut akan Tuhan, atau semakin kita berada di dalam roh, kita semakin berhikmat. Berhikmat, atau seseorang berhikmat, itu bisa diketahui ketika dia menghadapi masalah. Kalau hanya mengetahui saja, ya, itu tidak begitu kelihatan, ya. Orang bisa tahu masalah, ya, tapi ketika menangani masalah, membereskan masalah atau kesulitan, itu perlu hikmat. Amin. Nah, karena itu hari ini kita dalam gereja, ya, di dalam bermasyarakat perlu mencari hikmat. Jadi hikmat itu sangat dibutuhkan saat kita merancang sesuatu atau saat kita merencanakan sesuatu, ya, satu perkara, bahkan di saat kita menghadapi masalah, kesulitan-kesulitan. Nah, kita kasih contoh, ya. Di kitab Kejadian kita melihat Satan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu banyak merusak manusia. Ya, kelihatannya saat itu Satan menang, ya. Dia banyak merusak manusia. Kalau kita mempelajari kitab Kejadian, itu level kerusakan manusia atau tingkat kejatuhan manusia itu tambah lama, tambah rusak. Sampai-sampai dia dipimpin oleh dagingnya. Dia melampiaskan hawa nafsunya. Ya. Tapi di perjanjian baru, ya, kita melihat hikmat Allah. Dia menjadi manusia, menebus kita, menggantikan kita. Akhirnya apa? Dia menggantikan kita di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Satan dikalahkan. Jadi hikmat Allah itu bisa ternyatakan melalui kejatuhan kita. Ya. Nah, kita perlu melihat, ya, bahwa Allah, ya, telah menjadikan Kristus, ya, sebagai hikmat bagi kita. Dari Allah, ya, menjadikan Kristus hikmat bagi kita. Ya. Ini menunjukkan transmisi dari Allah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Allah menjadikan Kristus hikmat bagi kita. Dari Allah bagi kita. Ini transmisi, ya. Ini penyaluran, ya. Di dalam kitab Amsal, hikmat itu dipersonifikasikan. Dan tentunya hikmat Allah ini adalah Kristus. Amin. Jadi Kristus, ya, dijadikan oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Jadi saudara, kalau kita perlu hikmat, ya, kita perlu datang kepada Allah. Karena dia adalah sumber hikmat. Amin. Ya. Semakin kita terbuka kepada Allah, semakin kita melatih roh kita, semakin kita menggunakan roh kita, ya, kita akan semakin berhikmat. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam roh kita. Ya. Jadi saudari, ya, kita perlu menerima transmisi hikmat Allah ini. Ya. Hari ini pun kita perlu hikmat Allah. Ya. Semakin kita melatih roh kita, ya, semakin kita menggunakan roh kita, ya, kita semakin berhikmat. Amin. Makanya saya selalu percaya, ya, kalau orang penyegaran pagi, ya, kalau orang melatih roh di dalam penyegaran paginya, atau kalau orang menggunakan rohnya dalam membaca Alkitab, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Ya. Pengetahuan boleh tinggi, ya, kecerdasan boleh tinggi, tetapi jauh yang lebih kita perlukan adalah hikmat. Amin. Ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan pengalaman, ya, dalam hidup ini, itu sangat-sangat diperlukan oleh hikmat Allah. Ya, jadi sebagai orang-orang muda, ya, di dalam Tuhan, ya, jangan remehkan kontak kita dengan Tuhan. Karena ketika kita di dalam roh, kita mendapatkan penyaluran Kristus sebagai hikmat Allah. Amin. Kristus adalah hikmat Allah. Ya, oke. Nah, setelah Kristus menjadi hikmat Allah, ya, Allah memberikan hikmat ini kepada jemaatnya. Kita sebagai gereja perlu memberitahukan atau memamerkan hikmat Allah ini kepada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah jahat. Ya.
Atau boleh dikatakan tujuan Allah sebenarnya menjadi manusia, menjadi hikmat Allah bagi kita adalah untuk memamerkan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi Allah sepertinya bangga ya, bangga dia memiliki gereja. Hai Satan, saya bisa memamerkan berbagai hikmat saya melalui penghidupan gereja. Ya, kamu merusak dia, kamu buat dia gagal, tetapi hikmat Allah bisa dipamerkan melalui gereja. Ya, Allah melalui gereja memamerkan hikmat Allah. Di sana dikatakan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi hikmat Allah ini ada berbagai aspek, ada berbagai dimensi ya yang perlu kita pamerkan dalam hidup gereja. Ya, kita bersyukur hari ini ya bahwa kita adalah kebanggaan Allah. Asal kita berada dalam gereja, asal kita menjadi bagian dari gereja, kita adalah kebanggaan Allah. Ya. Seperti seorang orang tua ya mempunyai anak, ya anak yang berhikmat, ya pasti dia bangga. Ya. Dia mungkin kemana dia pergi, dia akan ceritakan anaknya. Ya. Kemana dia pergi, bertemu dengan orang, bersosial, dia membicarakan anaknya. Kita sering menemukan orang tua yang sedemikian. Ketika dia bangga menjadi anaknya, ya. Ketika dia bangga memiliki anak yang sedemikian berhikmat. Hari ini pun sama. Kalau gereja bisa memamerkan hikmat Allah, ya, saya juga merasakan perasaan yang sama seperti Bapa kita. Dia bangga dia memiliki hikmat Allah. Kita masih ingat kisah Ayub, ya. Secara personal dia membanggakan Ayub, ya. Tetapi secara gereja dia juga membanggakan kita. Saya mungkin merasakan ya, dia mengatakan kepada Satan dan para pengikutnya ya, para malaikat-malaikat yang jatuh, lihatlah gereja Allah. Lihatlah gereja Allah di muka bumi ini. Dia memamerkan hikmat Allah. Dia memamerkan saya ya. Jadi inilah pekerjaan Allah. Jadi gereja adalah pameran hikmat Allah di muka bumi ini. Kelak gereja ini menjadi apa? Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru itu adalah gereja yang bertumbuh, yaitu tubuh Kristus yang rampung di dalam Yerusalem baru. Jadi Kristus menjadi hikmat Allah ini akan rampung di dalam Yerusalem baru. Gereja menjadi Yerusalem baru. Amen. Jadi Yerusalem baru adalah kota Allah yang hidup. Amen. Yang arsiteknya dan pembangunnya adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Yerusalem baru adalah kota fisik, kota materi, itu Allah berarti tidak berhikmat. Ya, masa manusia disandingkan dengan Allah? Ya, manusia sudah bisa membangun kota. Allah membangun kota bukan kota materi. Manusia membangun kota materi. Allah dengan hikmatnya yang luar biasa, dia membangun kota hidup Yerusalem baru. Amen. Kita tidak bisa menggambarkan ya, tetapi satu hal yang pasti, di kota ini ada tahta, ada aliran air hayat, sungai air hayat, ada pohon yang berbuah tiap bulan, dan ini menjadi susunan seluruh kaum beriman. Inilah hikmat Allah. Kita memuji hikmat Allah untuk perkara ini. Ya, kita nggak bisa membayangkan mungkin, karena di luar pengetahuan kita, di luar kecerdasan kita. Tapi kita melihat bahwa Allah benar-benar berhikmat. Ya, jadi kita boleh menyimpulkan ya, di dalam keselamatan kita, Kristus adalah hikmat Allah. Amen. Hari ini di dalam penebusan kita juga, di dalam keselamatan ordinari kita, dia juga hikmat Allah. Ya. Kelak yang akan datang, ya, dia juga adalah hikmat kita. Ya. Jadi saudara, kalau kita menyimpulkan bagaimana dalam pengalaman kita, ya, secara negatif, ya, mungkin kita gagal, ya, mungkin kita jatuh seperti Adam, ya, dan Hawa itu, ya, mungkin kita lemah, ya, tetapi sebenarnya melalui kelemahan kita, melalui kegagalan kita, ya, Allah memiliki kesempatan untuk memamerkan hikmat Allah. Paulus kan mengatakan demikian kan, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah itu dinyatakan. Ya, jangan takut gagal, jangan takut lemah, ya, kecuali apa? Kita jangan berdosa, ya. Bukan karena kita cari-cari masalah, bukan karena kita cari-cari perkara, ya. Tetapi kalau memang kita jatuh, kalau memang kita gagal, kalau memang kita keliru, ya, itu adalah kesempatan Allah untuk memamerkan hikmatnya. Lihatlah gereja hari ini. Gereja itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa, diselamatkan oleh Allah menjadi susunan organik, yaitu tubuh Kristus. Ya, kelak gereja ini menjadi Yerusalem baru. Ya, kita perlu bangga atas gereja ini.
secara positif ya, kita perlu bangga atas gereja. Kita perlu memperhatikan gereja, khususnya sebagai tubuh Kristus. Karena kelak gereja ini sebagai tubuh Kristus, dia akan menjadi Yerusalem baru. Ya, dan kelak kita menjadi pameran manifestasi hikmat Allah. Amin. Nah, kalau kita melihat ini ya, saya merasa kita pasti ada satu perasaan kita memuji Tuhan ya. Kita makin mengasihi Tuhan. Amin. Saya juga merasakan demikian ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Dikau Allah yang berhikmat ya. Melalui kegagalanku Tuhan mendapatkan saya ya. Melalui masalahku saya bisa memamerkan hikmat Allah. Kita memuji Tuhan, kita memiliki Allah yang sedemikian. Kita menyembah Allah Bapa yang memberikan Kristus sebagai hikmat bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hikmat Allah. Oh, Kristus telah menjadi hikmat bagi kami. Hari ini kami menjadi pameran hikmat Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami gagal, walaupun kami lemah, itu memberi kesempatan kepadamu untuk memamerkan hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dapatkan kami setiap hari terbuka, melatih roh kami supaya kami bisa mendapatkan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Dikau. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk hikmat-Mu Amin. yang telah dinyatakan di dalam Kristus. Amin. Kali ini kami juga ada di dalam Kristus. Amin. Ketika kami berada di dalam Kristus, Amin. sungguh Engkau menyatakan hikmat-Mu. Ya Tuhan. Dapatkan Tuhan. Amin. Depan kami. Tuhan Yesus. Hari demi hari. Amin. Kami tetap berada di dalam Kristus. Amin. Menjadi satu roh di dalam Dikau. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Ya. Setiap kelemahan kami. Amin. Oh, justru semuanya untuk menyatakan hikmat-Mu yang kaya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.